model bagja ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang akan saya ajukan adalah bagaimana saya bisa melaksanakan mewujudkan majalah dinding di kelas yang menarik dan berkelanjutan dengan program Sawasaka, satu siswa satu karya. Tindakannya adalah saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan guru dan teman sejawat, dengan wali kelas, dan yang terpenting lagi adalah berkoordinasi, berdiskusi dengan murid-murid saya di kelas. Yuk kita ikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu kesibukan Bapak. Saya selaku guru penggerak saat ini sedang menempuh modul 1.3 tentang pencapaian visi dengan model bagja Bapak analisis bagja. Nah kebetulan ada tugas di aksi nyata, saya harus membuat prakarsa perubahan diterapkan di sekolah ini. Nah kebetulan aksi nyata saya adalah mewujudkan majalah dinding di kelas yang menarik dan berkelanjutan melalui program Sawasaka. Sawasaka itu gagasan saya, satu siswa satu karya. Jadi di mading itu nanti semua siswa harus menulis mengekspresikan karyanya. Nah, pertama saya mohon izin Bapak, pertama tanggapan Bapak seperti apa, kemudian kalau berkenan saya mohon izin untuk meneruskan prakarsa perubahan. Yang pertama, saya tentu sangat mendukung perubahan-perubahan, terutama perubahan-perubahan dalam arti mengembangkan pendidikan di sekolah ini, ya, mengembangkan pendidikan dan pembelajaran di sekolah ini. Termasuk kita sekarang dihadapkan dengan adanya perubahan kurikulum pada kurikulum mereka, dan tentu terkait juga dengan metode teknik pembelajaran di dalam kurikulum mereka, bahwa jadi kalau dulu kita rata-rata para guru melakukan pembelajaran itu dengan model teacher centered, ya. Sekarang kita melihat perubahan yang student centered, ya. Artinya kalau memang perubahan yang dikehendaki oleh guru itu mengarah kepada student centered, ya itu sungguh sesuatu yang baik untuk diterapkan dalam penerbitan majalah dinding, yaitu pertama. Berarti Bapak mengizinkan ya Pak saya menerapkan? Saya sangat mengizinkan, dan tentu proses perizinan itu harus ditunjang dengan beberapa hal. Karena apa? Tentu kalau diharapkan setiap kelas menerbitkan satu majalah dinding, tentu ini Bulmen perlu yang pertama kolaboratif dengan para teman-teman guru, ya, mungkin guru bahasa Indonesia, mungkin guru yang lain yang memang suka dengan berbakat di dalam penerbitan majalah dinding. Ada kolaborasi antara Bulmen dengan teman-teman guru. Yang kedua, tentu Bulmen harus melihat bagaimana sisi pembiayaan di dalam pembuatan majalah dinding, karena ini itu bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu rahasia lagi, bahwa kesuksesan itu ya bisa juga, harus juga ditunjang oleh adanya anggaran yang ada. Ya tentu majalah dinding tidak harus menggunakan anggaran yang banyak, ya, anggaran yang sifatnya bisa dari siswa sendiri atau dari kelas, itu bisa dilakukan. Ya Pak, jadi pada intinya saya akan melaksanakan apa yang menjadi harapan Bapak, bahwa berdasarkan kekuatan sekolah ini, khususnya siswa itu banyak sekali yang memiliki potensi menulis. Jadi sayang kalau misalnya dilewatkan potensi ini, jadi kita harus memfasilitasi mereka supaya menulisnya itu lebih giat lagi dengan adanya majalah ini. Dan saya siap berkolaborasi dengan teman-teman Pak, saya ingin berkolaborasi dengan
Bahasa Indonesia, karena ini program literasi di harapan kami juga dengan Kepala Perpustakaan, karena itu juga masuk program kerja perpustakaan, kemudian dengan wali kelas yang punya wilayah di kelas itu, kemudian dengan semua stakeholder termasuk juga murid-murid yang pasti pemberdayaannya akan lebih maksimal. Kemudian Pak, untuk tadi masalah bagaimana pengadaan madik itu, saya akan memberdayakan potensi yang ada, karena sekolah kami adalah adiwiyata, sekolah kita adiwiyata, maka banyak sekali bahan-bahan di sekolah ini yang barangkali bisa kita daur ulang sebagai media madu, sehingga tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalaupun hanya masalah kertas, insya Allah kita akan bisa melakukan itu. Kemudian Pak, insya Allah ini nanti akan berkelanjutan Pak, tidak hanya 1 minggu, 1 bulan, kemudian atau 2 bulan, tetapi harapannya Madik ini bisa terus ada di setiap kelas sebagai media informasi bagi siswa. Dan insya Allah nanti akan kami bagi-bagi timnya Pak, karena di Mading itu kan ada kolom-kolom, ada kolom berita, ada kolom ini apa sastra. Insya Allah semua anak-anak yang mengambil peran di situ. Itu saja Pak barangkali. Kemudian ini juga ada hal yang lihat memperhatikan, yaitu format madingnya. Format madingnya tentu barangkali setiap kelas harus berbeda, karena itu akan menunjukkan aktivitas setiap siswa dari masing-masing kelas. Jadi itu perlu diformat secara khusus. Karena apa? Kalau kemudian orang melihat format madingnya itu sama apa ya, ini Pak? Kan ada kreativitas ya. Ya betul Pak, siap. Ini perlu juga menjadi perhatian Bumin dalam pelaksanaan menyusun majalah bimbing setiap kelas. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak masukan berharganya. Saya akan tetap perhatikan kreativitas, karakteristik, dan kekuatan anak-anak di masing-masing kelas. Itu saja Pak sebagai pengantar awal. Nanti kalau ada apa-apa, saya akan koordinasi lagi dengan Bapak. Terima kasih dukungannya. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Ya, sekarang kan Jumat ya. Nah, ibu diberikan kabar gembira buat kalian. Apa itu kabar gembiranya? Ibu dalam 6 bulan ini kan mengikuti program pendidikan guru penggerak ya. Nah, selama pendidikan ibu harus membuat satu prakarsa perubahan yang akan diterapkan di sekolah ini. Nah, prakarsa perubahan itu yang digagas oleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kamu, Tika. Jadi prakarsa perubahan yang digagas adalah mewujudkan mading kelas. Nah, kelas ini belum punya mading kan? Belum. Ibu ingin kelas itu punya mading yang menarik, yang berkelanjutan, tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tetapi terus kelas ini punya mading ya. Yang menarik, yang berkelanjutan dengan apa? Model sawasaka, 1 siswa 1 karya. Masih ingat ya sawasaka ya? Kamu yang harus membuat karya 1 persatu. Oke. Nah, mading yang kita buat nanti kita tempatkan di mana? Yuk kita sepakati bersama. Kira-kira kalian setuju untuk mading kelas ini? Setuju. Siapa yang tidak setuju? Setuju. Setuju ya. Kenapa kok setuju? Coba Anggi. Enggak. Kira-kira kamu setuju dengan adanya mading ini kenapa? Apa sih fungsinya mading? Media informasi. Jadi kamu nanti bisa membaca informasi yang terkini sampai informasi yang bersifat pendapat atau cerita itu dari mading ya. Sepakat ya untuk membuat mading supaya tidak bosan. Mading itu kita upayakan semenarik. Bapak-bapak di sini sudah hadir Kepala Perpustakaan, kemudian Guru Bahasa Indonesia dan wali kelas yang ini sedang kerja bakti tadi, makanya pakai kaos.
Saat ini Bapak-Bapak, saya ingin menyampaikan satu prakarsa perubahan yang saya gagas dalam program Guru Penggerak, yaitu prakarsa perubahannya adalah mewujudkan mading kelas yang menarik dan berkelanjutan dengan sawasaka. Sawasaka itu satu siswa satu karya. Jadi nanti diharapkan di kelas semuanya memiliki mading. Karena selama ini mading yang kita buat itu mading yang sifatnya temporer, hanya sewaktu-waktu saja ketika dibutuhkan buat mading, ketika ada lomba buat mading. Nah sekarang bagaimana di kelas itu tersedia mading sehingga bisa dijadikan sebagai media kita untuk media anak-anak untuk mencari informasi tentang berita terkini ataupun informasi pengetahuan lain yang mereka butuhkan. Nah, insya Allah tadi saya sudah koordinasi dengan kepala sekolah sudah mengiyakan dan saatnya saya koordinasi, mohon masukan dari bapak-bapak semua selaku pihak terkait dari pelaksanaan program ini. Mudah-mudahan dengan mading ini nanti bakat potensi anak di bidang tulis menulis itu bisa lebih meningkat lagi dan bisa lebih meningkat literasinya ya Bapak Kepala Perpus. Nah ini mohon tanggapannya bagaimana dengan rencana saya untuk membuat mading per kelas. Gimana menurut menurut saya selaku